Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tentunya di podcast Ngospek. Ngobrol seputar edukasi kesehatan bersama IDI Cabang Sopeng. Aga kareba, semoga sahabat Ngospek semua senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya selalu semangat dimanapun kalian berada. Saya Dr. Andi Wirham atau Dr. Aso, selaku host, dan tentunya di depan saya telah hadir narasumber kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait informasi dan edukasi kesehatan. Beliau adalah Dr. Nur Hikmah, spesialis saraf. Beliau merupakan salah satu spesialis saraf di RSUD Latamamala, Kabupaten Sopeng. Apa kabar, Dok? Baik, Dok. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus, Dok ya. Kasih, Dok. Sebelum kita mulai diskusi, Dok, bagi sahabat Ngospek semua, jika konten ini dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak juga masyarakat yang bisa teredukasi melalui konten ini. Setelah berpuasa kurang lebih 30 hari lamanya, menahan nafsu, makan dan minum, kurang lebih 13 jam dalam sehari. Nah, justru di saat Hari Raya Idul Fitri dijadikan hari balas dendam. Maksudnya, banyak dari kita yang lupa mengontrol asupan gizi kita. Asupan gizi kita yang tidak terkontrol, makan dan minum sepuasnya, apalagi di daerah Sulawesi Selatan, Dok. Kita tentunya di Hari Raya Idul Fitri pastinya disuguhkan makanan-makanan yang tinggi kolesterol, tinggi natrium, kemudian tinggi kalori, yang tentunya kalau dikonsumsi secara berlebihan tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Tidak heran, Dok, pasca Hari Raya Idul Fitri, di rumah sakit kita banyak menemukan pasien-pasien stroke. Lebih banyak dari hari-hari biasanya, Dok. Ya, betul, Nah, Dok. mungkin tema yang akan kita bahas hari ini, Dok, adalah mengenal secara dini tanda dan gejala stroke, Dok. Mungkin yang pertama, Dok, Dokter Hikmah bisa jelaskan kepada kita semua apa yang dimaksud dengan penyakit stroke, Dok. Silahkan, Dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini adalah apa gejala dan tanda dari stroke itu dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Jadi kita kembali ke definisi stroke, yaitu stroke itu adalah merupakan kumpulan dari suatu gejala. Jadi merupakan suatu sindrom yang terjadi secara mendadak 24 jam atau lebih yang mengenai otak dan pembuluh darah. Jadi kata kunci di sini adalah serangan yang terjadi secara mendadak yang menyebabkan defisit neurologis vokal dan global. Jadi defisit neurologis vokal di sini adalah berupa hemiparese, yaitu kelemahan sisi tubuh bagian kanan atau kiri, kemudian gangguan menelan atau dispagi, kemudian gangguan penglihatan, kemudian vertigo, pusing, kemudian ada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan memori. Jadi itu adalah semua gejala yang terjadi akibat stroke. Baik, Dok. Kemudian selanjutnya, faktor yang menyebabkan seseorang bisa menderita penyakit stroke, Dok. Tentunya pasti banyak faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kenapa orang ini terkena stroke, Dok. Silahkan, Dok. Ya, adapun penyebab dari stroke itu banyak ya. Faktor risiko ada namanya. Faktor risiko stroke itu seperti hipertensi, dan itu yang paling banyak sekarang yang didapatkan. Kemudian yang kedua ada namanya penyakit gula atau diabetes mellitus. Yang ketiga ada penyakit jantung. Penyakit jantung di sini yaitu gangguan irama jantung yang paling sering kita dapatkan, yaitu aritmia jantung. Kemudian faktor lain itu adalah merokok, minum alkohol, gaya hidup yang tidak teratur ya, kurang olahraga, dan masih banyak yang lain. Jadi itu faktor resiko. Sebenarnya itu kalau
masalah itu ada beberapa ya yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Maksudnya yang bisa kita kendalikan, ada Iya, yang Dok. bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa. Yang tadi itu adalah faktor risiko yang kita bisa atur, bisa Iya, Dok. kendalikan. Kemudian yang tidak bisa dikendalikan itu masalah umur ya, Iya, faktor betul. usia. Ya, jadi itu salah satunya. Iya, Dok. Jadi memang banyak kita temukan di masyarakat kita, Dok, yang telah terdiagnosis gula, kencing manis, Dok, ya maksudnya, Ya, tensi tinggi, tapi pada saat setelah berobat dan gejalanya sudah hilang, akhirnya sudah tidak melanjutkan pengobatannya lagi, Dok. Jadi mungkin ini yang paling sering juga menyebabkan pasien-pasien kemudian datang dengan gejala stroke. Baik, Dok, selanjutnya apa tanda dan gejala awal dari stroke, Dok? seperti tadi yang telah saya sebutkan bahwa eh, gejala dan tanda awal dari stroke itu kesadaran menurun. Jadi Iya, tergantung sebenarnya dari regio otak mana yang kena ya. iya, Dok. Jadi misalnya kalau di bagian depan dari otak itu ada gangguan memori. Iya, Bagian belakang itu biasa buta ya. Jadi gangguan penglihatan. Jadi kalau misalnya di bagian tengah otak itu ada hemiparese atau lemah separuh badan iya, Dok. atau lumpuh. Ya, jadi gejala awalnya itu sebenarnya bervariasi tergantung dari di bagian mana dari otak itu yang kena ya. Yang kena, Dok, ya. Oke. Nah, kemudian, Dok, mungkin hal ini bisa terjadi di lingkungan kita atau bahkan di keluarga kita sendiri. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan tanda dan gejala stroke ini, Dok? Nah, banyak, Dok, yang informasi-informasi yang sangat keliru terhadap eh, apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan orang stroke. Mungkin ini bagi orang awam, ada yang mengatakan, oh segera tusuk jarinya pakai jarum, atau ini mungkin hanya angin jahat. Padahal ini kan sangat menentukan bagaimana prognosis atau bagaimana kehidupan selanjutnya bagi pasien-pasien stroke ini. Jadi itu tadi, Dok, apa yang sebaiknya kita lakukan, Dok, jika menemukan pada keluarga kita atau di lingkungan kita, Dok? Ya, sebenarnya itu kalau kita jumpai serangan stroke dengan kita bisa mengenali gejala awal yang terjadi itu sebenarnya itu tidak tidak mengharuskan itu terjadi komplikasi yang serius ya. Karena ada tanda-tanda yang diberikan itu berdasarkan itu harusnya cepat dibawa ke rumah sakit atau segera dibawa ke rumah sakit. Jadi itu untuk mengurangi komplikasi yang bisa terjadi. Jadi itu sebenarnya yang mitos yang beredar di masyarakat itu seperti kalau terjadi serangan stroke harus tusuk jarum di ujung jari, ujung telinga itu sangat tidak bermanfaat. Bahkan ini bisa menghalangi seseorang untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Artinya ini butuh waktu lagi untuk mobilisasi penderita ke rumah sakit. Sedangkan ini stroke ini adalah sebenarnya kasus emergensi ya. Iya, Dok. Jadi bukan cuma penyakit jantung yang merupakan kasus emergensi. Jadi stroke ini adalah kasus emergensi untuk penyakit gangguan pembuluh darah otak. Jadi seharusnya kita segera bawa ke rumah sakit tanpa menunda. Karena ini sebenarnya ini golden periodnya ini cuma 4,5 jam ya. Jadi terlambat 1 menit ini bisa mati berjuta-juta saraf neuron. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak penting untuk pasien-pasien yang kena serangan itu ya bisa merugikan pasien itu sendiri. Jadi kalau misalnya cepat dibawa ke rumah sakit ya
itu kan bisa ditangani lebih awal, secepatnya, dan mengurangi tingkat mortalitas dan morbiditas. Jadi kuncinya adalah segera ke rumah sakit. Jadi jika kita menemukan di lingkungan atau bahkan di keluarga kita, mungkin keluarga kita tiba-tiba tidak sadar atau tiba-tiba tangan dan kakinya lemah setengah, jangan ditunda, jangan ragu untuk segera dibawa ke rumah sakit karena kita butuh kurang lebih 4,5 jam, itu golden periodnya seperti tadi yang disampaikan Dr. Nur Hikmah, agar kualitas hidup itu bisa kita usahakan. Kemudian selanjutnya dok, tentu banyak yang bertanya dok, apakah stroke ini sebenarnya bisa disembuhkan? Kenapa banyak banyak masyarakat datang ke rumah sakit stroke, baru berapa jam tiba-tiba meninggal. Tapi ada juga dok yang stroke-nya sampai ke UGD masih sadar, masih bisa bicara, walaupun bicaranya agak kurang jelas cara bicaranya. Apakah memang semua stroke ini bisa disembuhkan dok atau bagaimana dok? Silahkan dok. Ya, sebenarnya itu stroke sebenarnya ada yang bisa disembuhkan, ada yang memang agak sulit sih sebenarnya. Ya. Jadi ini tergantung dari kesigapan kita untuk cepat membawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan pasien stroke. Karena ini pasien stroke membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat sebenarnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang stroke berulang itu seharusnya harus mendapatkan perhatian yang cukup. Harusnya melakukan rutinitas untuk check up atau kontrol supaya angka kejadian recurrent stroke itu atau stroke yang berulang itu bisa dicegah. Jadi itu kalau misalnya ada pasien sudah mengalami serangan stroke, maka harus dipantau terus dengan cara kita mengedukasi supaya rajin kontrol dan rutin berobat. Kemudian yang penting lagi di sini bahwa tingkat kesembuhan suatu pasien stroke itu sendiri sebenarnya tergantung juga dari keparahan stroke itu sebenarnya. Jadi itu stroke itu kalau misalnya stroke hemoragik, ada kan dua dok ya, stroke trombosis dan stroke hemoragik. Kalau misalnya stroke pasien kena stroke trombosis itu daerah yang kena itu kecil lesinya, maka tingkat kesembuhannya juga tinggi. Sebaliknya begitu, kalau lesinya luas, misalnya ada perdarahan yang luas, ya itu mungkin kemungkinan besar tipis untuk disembuhkan. Jadi yang pertama itu adalah kecepatan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang kedua letak lesi stroke dan besarnya lesi yang kena pada pembuluh darah otak itu. Kemudian faktor yang berpengaruh juga itu tadi faktor risiko. Faktor risikonya ya, dok, semakin banyak faktor risiko yang terjadi ya tingkat keparahannya itu tinggi atau tingkat kesembuhannya itu rendah ya. Nah, jadi, ini kemudian dok, kan pada pasien-pasien stroke biasanya ada gejala sisa walaupun sudah keluar rumah sakit tapi jalannya masih susah ataukah cara berbicaranya masih kurang jelas. Apakah ini akan bertahan seumur hidup dok atau ada kemungkinan pasien-pasien ini bisa sembuh total dok? Bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, bicara lancar, jalan kuat dan lain-lain dok. Apakah ini bisa sembuh total dok? Ya, jadi tergantung dari berat ringannya stroke sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang stroke ringan berat itu sebenarnya tidak ada.
Jadi bagaimana caranya kita melakukan penanganan pasca stroke itu sendiri. Jadi kalau misalnya kontrol secara rutin, minum obat-obatan secara teratur, dengan sendirinya kita mencegah rekarensi atau serangan berulang. Kemudian kita akan lakukan penanganan secara komprehensif, yaitu melakukan rehabilitasi medik dengan latihan terapi bicara pasien-pasien dengan gangguan bicara. Misalnya pasien-pasien yang sulit berjalan, jadi ada serangkaian latihan-latihan khusus yang diberikan oleh bagian rehabilitasi medik. Jadi ini yang penanganan stroke memang sebenarnya agak kompleks, Dok. Jadi Melibatkan banyak pihak ya, Dok. ya, melibatkan banyak pihak. Jadi mungkin ada yang bisa sembuh, dan untuk sembuh secara total sebenarnya ya jarang, Dok. Oke, baik, Dok. Nah, seperti tadi yang Dokter Hikmah katakan, stroke itu ada karena perdarahan, ada juga karena trombosis atau sumbatan, Dok ya. Nah, apakah betul orang-orang yang katakan bahwa stroke perdarahan ini lebih parah dibandingkan stroke karena sumbatan di pembuluh darah otak? Atau kembali lagi, Dok, kembali tergantung ke lesi atau derajat serangannya, Dok? Iya, Dok. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa tergantung dari derajat keparahan dari stroke itu sebenarnya. Jadi misalnya kalau dia kena di bagian hemisfer yang mengatur fungsi gerakan motorik, dia akan lumpuh begitu. Ya, kalau bicara dia akan kesulitan berbicara atau afasia. Jadi kalau misalnya tergantung dari luas lesinya, jadi kalau misalnya stroke-nya itu luas, jadi meskipun pasien dengan perdarahan, kalau lesinya itu kecil, Ya, tidak luas perdarahan, tidak Dok luas ya. perdarahannya, bisa mengurangi Tingkat keparahan. Iya, keparahan. Maksudnya bisa kembali. Bisa kembali Iya. dibandingkan dengan lesi yang luas, yang namanya tromboemboli ya, iya, Dok. yang luas bisa juga menyebabkan kematian. Jadi itu tergantung dari luas Oh ya, lesi ya. kembali Lukanya. tergantung derajat lesinya. Derajatnya, iya. Iya, Dok. Yang terakhir, Dok, mungkin ada saran dari Dokter Nur Hikmah untuk mencegah kita atau keluarga kita supaya tidak terkena penyakit stroke ini, Dok. Ya. Jadi untuk pencegahan penyakit stroke itu sebenarnya itu harus ada deteksi dini ya. Untuk pencegahan, misalnya datang kontrol di rumah sakit berobat toh, jadi kita kalau ada faktor risiko salah satu misalnya hipertensi, DM, ya itu harus kita rutin melakukan pengobatan. Ya, jadi minum obat sampai dinyatakan normal. Ya, misalnya gula harus terkontrol dan tekanan darah harus terkontrol. Jadi mungkin, Dok, yang dimaksud di sini untuk mencegah terkena penyakit stroke, pastinya kita harus menghindari semua faktor risiko tadi, Dok ya. Seperti merokok, kemudian bagi pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus atau kencing manis, agar rutin berobat supaya gula darahnya terkontrol. Kemudian bagi pasien-pasien yang hipertensi, memiliki tensi yang tinggi, agar tetap dikontrol dengan minum obat-obatan secara rutin. Mungkin ini beberapa cara agar kita terhindar dari penyakit stroke. Mungkin begitu, Dok. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, kemudian yang penting lagi untuk pencegahan stroke itu adalah pola hidup ya. Pola hidup ya. Iya. Jadi harus rutin berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi, yang sehat dan seimbang. Jadi itu fungsinya untuk mengontrol
faktor risiko stroke ya, seperti kegemukan. Jadi sekarang ini kan banyak konsumsi makanan yang tidak seimbang ya dok. Iya dok, betul Jadi, betul. ini faktor kegemukan juga berperan penting dalam tingginya angka kejadian stroke sekarang ini. Semakin banyak juga dok Iya. makanan cepat saji. Iya. Kemudian sebenarnya di rumah sakit kita ini kita punya satu alat namanya transkranial Doppler ya. Oh iya dok. Jadi, Di RSUD Latamamala Kabupaten Sopeng dok. Ya. Latamamala. Jadi kita bisa melakukan deteksi dini untuk mengetahui sampai seberapa faktor resiko terkena stroke. Jadi kalau ada gejala-gejala misalnya sering pusing, sakit kepala, itu mungkin ada penyempitan dari pembuluh darah intrakranial. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan melalui alat ini, yaitu transkranial Doppler. Jadi kita bisa mengetahui di situ berapa persen dari stenosis dari pembuluh darah itu. Ini bisa salah Iya, satu bisa. opsi untuk kita mencegah keluarga kita untuk tidak terkena stroke ya. Ya, jadi ini untuk pemeriksaan untuk sebenarnya alat bantu saja. Alat bantu. Ya, Ya, dok. Iya, jadi seharusnya pasien-pasien yang di masyarakat yang sudah mengalami gejala-gejala sering pusing, nyeri kepala, apalagi sudah ada DM-nya, gula tinggi, hipertensi, merokok, gemuk, ya harus segera cek secara rutin. Paket komplit dok. Ya. Jadi itu dok yang perlu untuk pencegahan stroke. Baik dok, terima kasih banyak dok atas waktunya. Mudah-mudahan sharing ilmu dari Dr. Nur Hikmah bisa bermanfaat bagi banyak orang dan mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah bagi Dr. Hikmah sendiri karena telah berbagi ilmu kepada kita semua. Mungkin yang terakhir, terima kasih banyak sekali lagi dok. Terima kasih dok. Sampai jumpa di podcast Ngospek episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.